Film Filipina emang selalu memberikan tontonan paling mantap. Aktrisnya muda dan banyak, terutama yang bening-bening parasnya. Seperti film berjudul Island of Desire yang akan kita bahas kali ini. Mengisahkan seorang wanita berkeluarga yang mengalami nasib tragis dalam hidupnya. Dia menjadi seorang suster dan dikirim ke luar pulau untuk ditugaskan di sana. Tapi sayangnya ketika berada di sana, dia mendapatkan perlakuan yang buruk dari warga lokal. Di sana dia dijadikan bahan untuk kerja kelompok. Tante bernama Marta ini berusia 36 tahun. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama Carlo. Marta punya kehidupan yang cukup bagus di Manila, bahkan hampir semua tercukupi. Namun, satu hal yang masih belum ia miliki hanyalah seorang anak. Dulunya Marta diketahui mengandung dan akan segera punya anak, tapi sayangnya dia keguguran, hingga kesehatan mentalnya terganggu. Sejak saat itu, Marta seolah-olah berada di dunia lain. Hubungannya dengan Carlo juga tidak baik-baik saja. Apalagi ternyata Marta pernah memergoki Carlo yang sedang belajar kelompok sama sekretarisnya di kantornya sendiri. Carlo yang tidak tahan melihat tingkah Marta seperti itu, pada akhirnya membawanya ke sebuah psikiater untuk mendapatkan solusi atas permasalahan Marta. Namun sebelum itu mereka pergi ke rumah ibunya Marta terlebih dahulu untuk memberikan sesuatu padanya. Di sana Marta disambut oleh tantenya. Sudah lama mereka tidak bertemu. Banyak foto-foto kenangan Marta saat masih muda dulu. Orang tuanya juga masih lengkap dan ternyata Marta juga mempunyai seorang saudari perempuan yang bernama Aurora. Tapi sayangnya, Aurora menghilang dan tidak pernah ditemukan sampai saat itu. Marta diajak untuk melihat ibunya yang sakit. Ingatannya terkadang menurun dan ibunya mengalami depresi berat. Ibunya masih sering menanyakan kabar Aurora, kemana dia dan kenapa dia tidak pulang. Marta hanya bisa mengatakan kalau Aurora sedang pergi merantau ke kota lain untuk bekerja mencari uang. Padahal Marta juga tidak tahu harus berkata apa. Dia menangis dan sangat sedih melihat kondisi keluarganya menjadi seperti ini. Tantenya mencoba menenangkan Marta kalau semuanya akan baik-baik saja. Marta tidak bisa lama-lama berada di sana, karena dia akan pergi ke psikiater bersama dengan Carlo. Na nabuol yan nina'y matanda eh. Namun, kali itu Marta mendengar Carlo sedang menelpon seseorang. Apakah mungkin itu adalah sekretarisnya? Sampailah mereka di psikiater. Carlo tidak diizinkan untuk berada di sana dan disuruh untuk menunggu di luar. Marta diberi beberapa pertanyaan oleh psikiater. Salah satunya, apakah kehidupannya baik-baik saja? Ya, tentu saja Marta menjawab dengan tegas kalau dia tidak bahagia. Sejak kehilangan anaknya, Marta menjadi sangat depresi. Terlebih lagi, Carlo juga tidak ada di sana untuk menenangkannya, dan lebih sibuk dengan pekerjaannya dan juga sekretarisnya. Marta terus-terusan merasa cemas dan galau, hingga sesi dengan psikiater akhirnya Nagtataranta ng walang selesai. dahilan. Di ko Carlo diminta untuk menjaga Marta lebih intens lagi. Dia membutuhkan dukungan moral dari suaminya. Namun, seolah-olah Carlo tidak begitu memperdulikan perkataan dokter. So my recommendation is for you to take care of. Setelah diberi obat, mereka pulang. Namun saat itu mereka dihadang oleh seorang pengemis yang meminta uang pada mereka. Tidak hanya itu, pengemis tersebut juga memuji Marta, seorang wanita yang cantik. Carlo lantas meninggalkan tempat itu dan pengemis itu. Meski beberapa kali dia masih saja berusaha memaksa meminta uang pada mereka. Ketika di perjalanan pulang, Marta menangis sambil bertanya pada Carlo, apakah dia mencintainya? Carlo awalnya tidak menjawab. Namun karena terus-terusan didesak oleh Marta, pada akhirnya dia mengatakan iya. Sayangnya Marta tidak percaya begitu saja. Dan pada akhirnya dia mengambil alih kendali mobil secara paksa hingga terjadilah kecelakaan. Lalu entah bagaimana tiba-tiba saja Marta berada di lokasi yang berbeda. Dia berada di sebuah bus menuju suatu tempat. Banyak penumpang bus menggunakan pakaian serba putih termasuk dirinya. Lalu sampailah Marta di sebuah lokasi dan mencari tempat di mana rumah sakit di kota kecil itu. Marta bertemu dengan Dr. Rose. Marta mengatakan kalau dia dikirim dari pusat untuk bekerja dan ditempatkan di sebuah pulau bernama Isla Bato.
Jaraknya cukup jauh dan Martha harus melewati laut menggunakan perahu. Awalnya banyak di antara mereka yang tidak mau mengatakan Martha ke sana. Namun pada akhirnya ada satu orang yang bersedia. Pria itu mirip seperti pengemis yang ia lihat malam itu. Tolong dadala ng... Setibanya di pulau, pria tersebut langsung meninggalkan Martha demi mengejar wanita lain dan mereka bengituan. Sementara Martha diantarkan oleh pria yang bernama Lolay menggunakan motor. Sa pinakamamahal na ama! Ketika di perjalanan, mereka melihat ada sebuah sekte yang sedang menyembuhkan orang. Martha cukup terkejut, namun dia tidak ingin bertanya lebih lanjut akan hal itu. Alay sa pinakamamahal! Akhirnya sampailah Martha di sebuah klinik kecil. Tempatnya sangat kecil, bahkan hanya ada satu ranjang untuk pasien. Martha membakar obat-obatan dari rumah sakit untuk Dr. Emmanuel. Namun sayangnya Dr. Emmanuel sudah berangkat ke pulau lain untuk mengobati pasien-pasien yang ada di sana. Kapan dia kembali, tidak ada yang tahu. Beberapa hari sudah Martha berada di sana. Banyak hal-hal aneh yang mulai terjadi. Kali itu ada seorang pasien yang hendak melahirkan. Namun ketika dibantu persalinan, ternyata yang keluar adalah seekor ular. Lalu mematok rekan kerjanya Martha. Martha terbangun dan itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu dia mendengar suara erangan seseorang dari luar. Ternyata dia melihat rekan kerjanya sedang begituan sama kekasihnya. Martha teringat kejadiannya mirip seperti ketika dia memergoki Carlo yang sedang begituan sama sekretarisnya. Hari itu, rencananya Martha akan berangkat ke sebuah desa untuk memeriksa beberapa warga yang sedang sakit. Di perjalanan, Martha kembali melihat sekte itu lagi, yang sedang menyembuhkan wanita muda yang buta. Namun setelah disembuhkan, ketua sekte itu malah menyosor wanita tersebut dengan ganasnya. Sundan mo siya. Kehadiran Martha diketahui oleh mereka, lalu dia dikejar. Beruntung Martha dibantu Loleh untuk meninggalkan lokasi itu. Sejak saat itu hubungan mereka ini semakin dekat, bahkan mereka berenang bersama dan tentu saja begituan. Kejadian-kejadian aneh juga kembali muncul. Martha membantu wanita melahirkan, namun yang keluar adalah anak kambing. Apa yang telah terjadi di sini? Suatu hari, Martha melihat lagi sekte itu sedang melakukan ritual pemakaman. Jasad itu dilepaskan di laut menggunakan perahu, lalu meledak. Tak lama, seorang wanita mendekati Martha, dan itu adalah Aurora. Bagaimana dia bisa berada di sana? Aurora meminta Martha untuk segera meninggalkan tempat itu, karena di sini sangat berbahaya. Namun Martha seolah-olah tidak mau. Martha kembali ke Dr. Rose, namun Dr. Rose tidak pernah ada. Rumah sakit itu ternyata berubah menjadi rumah sakit jiwa. Apa mungkin Martha sedang berhalusinasi? Kuya, hindi mo ba... Mereka kembali lagi ke pulau. Sejak saat itu Martha tinggal bersama Loleh. Bahkan Martha sampai hamil. Ketika akan melahirkan, Martha dilahirkan ke sekte itu. Bukannya dibantu persalinan, Martha justru digituin sama ketua sekte. Hingga pada akhirnya dia keguguran. O ang iyong tagapagligtas! Tao! Beberapa hari kemudian Martha mendapat informasi banyak nelayan yang meninggal karena terserat ombak. Salah satunya adalah Loleh. Martha juga melihat ada jasad Carlo. Lalu apa yang terjadi sebenarnya di sini? Martha ternyata berada di dunia lain. Dirinya yang mengalami kecelakaan malam itu berada di rumah sakit dan berjuang untuk kembali ke dunia nyata. Aurora sudah mengingatkan Martha untuk pergi dari tempat itu. Namun, Martha sudah memutuskan untuk tetap bertahan di sana. Itu artinya,
Martha lebih memilih kematian dibandingkan hidup. Martha pergi bersama pria lain di dunia itu, namun sebenarnya dia telah meninggal. Itulah cerita film Island of Desire. Semoga kalian semua suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.